Nah ini dia pempek adaan kita udah mateng, pempek adaan tanpa santan. Hasilnya seperti ini setelah agak dingin, nggak terlalu menciut, tetap bulat dan hasilnya kenyal seperti ini. Seperti ini, nah kayak ada perongga gitu. Nah karena kita pakai telur ini. Halo semua, sebelum aku share resep pempek adaan yang berhasil dan sukses, aku mau cerita kegagalan sebelumnya ini. Jadi aku pernah buat juga sebelum video tag keduanya. Ini buat pempek adaan. Pas awalnya tuh ngembang banget, bulat sempurna, dan setelah agak dingin ternyata menciut seperti ini. Walaupun rasanya enak tapi agak sedikit kecewa. Jadi yang harus kita perhatikan dalam membuat pempek adaan adalah teknik penggorengannya. Gak boleh terlalu apinya terlalu panas dan juga gak boleh terlalu kecil. Dan untuk hasil yang besar tentunya perlu usaha yang besar. Nah kalau mau pempek yang bulat sempurna seperti ini, tentunya kita juga harus memporsi adonannya sesuai yang kita inginkan. Gak bisa kita berekspektasi pengen pempek yang besar tapi adonannya pelit kecil-kecil gitu, nggak bisa. Dan saya nggak bilang ya kalau pempek yang akan saya buat ini pasti nggak akan kempes atau nggak bakal menciut. Nah tapi saya akan berbagi tips supaya pempeknya minimal tidak menciut terlalu drastis dan hasilnya tetap tidak mengecewakan. Karena setiap pembuatan pasti ada trial errornya, banyak faktor yang mempengaruhi pempeknya berhasil atau enggak. Langsung saja simak resep pembuatannya. Bahannya ada bawang merah, daun bawang yang udah dicincang, dan ikan tenggiri setengah kilogram yang udah dihaluskan rata. Untuk bumbunya cukup ini saya punya kaldu bubuk, penyedap, dan lada, serta bawang putih sekitar 3 siung udah dihaluskan. Ini saya punya telur 1 buah aja, 1 butir maksud saya. Airnya kita pakai 200 ml. Ini cukup 1 gelas belimbing. Untuk garamnya saya pakai 1 sendok makan. Langsung aja cara pembuatannya. Nah ini ikannya udah kita giling halus. Sebelumnya saya taruh di freezer dan pastikan supaya tidak ada ikan atau dagingnya yang masih menggumpal, ada es batu gitu. Masukin semua bumbu. Nah untuk bumbunya ini nggak beda jauh ya dari resep pempek tanpa ikan yang pernah saya buat di video sebelumnya. Nggak terlalu beda jauh. Nah ini kita masukin telur dan airnya, kita kocok lepas. Bisa menggunakan mixer atau manual menggunakan garpu atau langsung diaduk dengan tangan. Karena ini adonannya masih agak lembek gitu, kayak ilfil mau ngaduk langsung pakai tangan, jadi saya pakai sendok, aduk terus sampai rata seperti ini. Terakhir baru deh kita masukin garam supaya adonannya mengental dan kayak pejal gitu, supaya agak kental dan nah seperti ini teksturnya. Setelah dirasa adonannya cukup cukup merata, baru kita tambahin bahan-bahan yang lain. Nah karena ini udah step terakhir, mau nggak mau kita mau aduk pakai tangan juga. Saya aduk pakai tangan. Sebenarnya disarankan menggunakan tangan langsung, jadi kita bisa merasakan kalau ada adonannya yang belum merata, atau mungkin ada ikannya yang belum rata atau masih menggumpal gitu. Ini tambahin bawang merah, daun bawangnya. Untuk opsi bisa juga ada yang pakai bawang putih yang udah digoreng gitu, boleh juga. Masukin tepung tapioka atau tepung kanji atau tepung sagu tani sebanyak 200 gram. Takarannya itu sebenarnya 2:1, sama seperti pempek tanpa ikan yang pernah saya buat sebelumnya, cuma karena kali ini kita mau buat yang agak terasa ikan, jadi saya kurangi tepungnya, tersisa jadi 200 gram. Nah di perjuangan pertama saya buat itu 2:1 dan airnya itu sekitar 250 ml kalau nggak salah, terlalu pede gitu buatnya. Jadi hasilnya terlalu encer menyebabkan adonan terlalu lembek dan ketika digoreng kempesnya drastis. Seperti ini hasil adaan pempeknya, tidak terlalu cair dan masih bisa dibentuk bakso.
Langsung aja kita goreng pempeknya tadi. Cara menggorengnya sama dengan cara pembuatan bakso. Aku juga belum pernah juga sebelumnya buat pempek adaan yang hasilnya bulat sempurna gitu. Buat bakso pun belum pernah. Jadi ini memang bener-bener percobaan pertama banget. Maksudnya yang kedua sih, karena tag pertamanya nggak aku upload. Nah ini perlu latihan dulu nih. Hitung-hitung yang tag pertamanya itu training kemarin, jadi udah agak bisa sedikit demi sedikit. Ini penting nih sendok untuk ngambil adonan baksonya. Kita lapisin minyak atau bisa juga pakai air ya, supaya nggak lengket. Setiap ditaruh gini, dicelupin lagi, harusnya kalau misalkan sendoknya udah agak terasa banyak yang lengket gitu. Nah kunci pembuatannya supaya nggak terlalu ngembang besar dan akhirnya kempes, ini minyaknya nggak terlalu panas banget dan harus banyak minyaknya, kira-kira bisa mengapung gitu, jadi nanti nggak bakal bentuknya penyot-penyot gitu. Nah kalau kalian maunya pempek adaannya agak besar, ini porsi baksonya juga harus agak besar nih. Nah yang bener-bener jumbo sih, bukan kecil-kecil. Nah jadi yang pertama itu kemarin aku buatnya itu apa sih, adonan mentahnya nih. Nah seperti ini tuh kecil-kecil. Nah jadi pas ngembang besar itu semangat dong. Dari kecil kok bisanya, kok hasilnya bisa ngembang bulat sempurna, ternyata nggak bisa gitu. Apa yang kita cetak, porsi sebesar apa yang kita cetak, segitulah yang nantinya bakal jadi pempeknya. Walaupun ada ngembangnya itu nggak terlalu banyak, paling berongga di dalamnya. Nah kalau memang ngembangnya agak besar gitu, pastinya nantinya kempes. Jadi kalau memang mau pempeknya bulat sempurna, harus adonannya juga nggak boleh terlalu kecil. Tips selanjutnya penggorengannya. Nah untuk pempek adaan sendiri, menurut mitosnya sih bukan mitosnya sih, memang saya buktiin. Nah ini nggak usah dibalik, biarin aja, nanti akan bakal ngebalik sendiri kayak muter-muter gitu, karena dia yang bagian bawahnya agak berongga matang kan, dan yang bawah yang atasnya masih belum matang, nanti otomatis akan balik sendiri atau bergoyang sendiri. Nah seperti ini hasilnya. Nah tuh kelihatan tuh ada yang balik-balik gitu, terus harus dipisahin satu sama lain supaya bisa kelihatan tuh yang mana yang udah matang. Kalau udah bolak-balik kenceng gitu, itu artinya udah matang, minimal sampai warnanya kecoklatan gitu deh. Nah kalau kita pakai apinya besar, langsung tuh waktu kita masukin jadi kayak bawahnya itu langsung ngembang besar, karena adonan kita pakai telur. Makanya nggak boleh kita pakai api yang besar, kita pakai api yang sedang aja. Setelah mateng, dia akan golek-golek kayak gini. Apa sih golek-golek ya, bahasa daerahnya gitu deh. Nah dia akan bergoyang-goyang seperti ini, itu tandanya udah mateng. Kita angkat, kita tiriskan, nggak usah terlalu tiris. Nah selagi panas, supaya kayak ini nih, kayak di ujung-ujungnya serabut-serabutnya itu lepas, langsung kita goyang-goyangin atau kita shake pakai wadah apa kayak gitu yang bisa pakai. Nah ini saya pakai wadah seperti ini, kita shake merata atau kita ayak supaya perintilan yang kasar di pinggir pempeknya copot, jadi sisanya pempek yang bulat. Nah supaya juga kalau kempes minimal bentuknya masih tetap bulat dan rapi, nggak terlalu kecil-kecil banget gitu deh. Nah seperti ini hasilnya, bulat dan perintil-perintilnya udah hilang, jadi agak rapi sedikit. Ini tuh sebenarnya kempes, cuma kempesnya nggak terlalu drastis, jadi masih tetap bulat gitu, karena porsi bentuknya juga agak besar, hasil kempesnya nggak terlalu kecil juga.
Ini hasilnya setelah dingin. Nah, ini pempeknya udah aku diamin selama kayaknya sekitar 15 atau 20 menit. Jadi memang udah agak keras. Tapi lihat deh, kita potong nih hasilnya. Bedanya pempek adaan dengan pempek yang lain, kalau adaan ini karena teksturnya agak cair, jadi hasilnya nggak bakal kenyal atau alot sama sekali. Ini empuk banget hasilnya. Untuk aku sih pribadi lebih suka makan pempek adaan dibanding pempek lain karena teksturnya lebih lembut dan enak dimakan. Dan juga untuk pempek adaan biasanya tuh pakai santan ya airnya supaya enak. Opsional kalian bisa pilih pempek adaan tanpa santan atau pakai santan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar dan subscribe.